matematika, ilmu yang menyenangkan. Jangan takut belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari Dostran, yaitu Daus, Okta, Sena, Christian, Asti, dan Nashwa. Nah, pada kali ini kita akan membahas sebuah fungsi, yaitu fungsi komposisi. Nah, pada slide ini terdapat nama anggota kelompok kami yang sudah kami sebutkan tadi di awal. Nah, apa aja sih yang kami ingin bahas pada pertemuan kali ini? Yaitu yang pertama ada relasi, yang kedua ada fungsi, dan yang ketiga tentunya ada fungsi komposisi. Oke semuanya, tolong disimak ya, karena nanti di akhir kita akan ada oleh-oleh nih buat kalian semua. Selamat belajar! Selamat belajar! Pertama ada relasi. Di sini ada definisi relasi. Relasi adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Berikutnya ada cara menyatakan relasi. Itu ada dibagi jadi 3. Yang pertama, diagram panah. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga, diagram kartesius. Di sini ada contoh soal cara menyatakan relasi. Terdapat 4 orang anak, yaitu Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Mereka diminta untuk menyebutkan warna favorit mereka. Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Dari hasil uraian tersebut, terdapat dua buah himpunan. Himpunan pertama adalah himpunan anak atau himpunan A, dan yang kedua adalah himpunan warna atau himpunan B. Maka tentukanlah relasi dari 2 himpunan tersebut dengan cara diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Baik, selanjutnya adalah cara menyatakan relasi. Yang pertama itu menggunakan diagram panah. Diagram panah yaitu diagram yang membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Dapat dilihat pada gambar di sini ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A terdapat anggotanya yaitu Ali, Siti, Amir, dan Rizky, dan yang B adalah merah, ungu, dan hitam. Jadi diagram panah ini menghubungkan antara himpunan A dengan himpunan B menggunakan tanda panah. Ali di sini menyukai warna merah, jadi Ali dihubungkan dengan tanda panah menuju merah, Siti menyukai warna ungu dihubungkan dengan tanda panah menuju ungu, Amir menyukai hitam, dan Rizky menyukai merah. Jadi dapat disimpulkan bahwa diagram panah tersebut merupakan relasi antara anak dengan warna yang mereka sukai. Relasi antara kedua himpunan tersebut dapat dinyatakan dengan panah-panah yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Selanjutnya yaitu himpunan pasangan berurutan. Caranya dengan memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Misalnya, Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Jadi, dari uraian di atas dapat dinyatakan relasinya dengan himpunan pasangan berurutan seperti berikut. Ali merah, Siti ungu, Amir hitam, Rizky merah. Jadi, relasi antara himpunan A dengan himpunan B dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan menjadi X dan Y, dengan X adalah anggota himpunan dari A dan Y adalah anggota himpunan dari B. Dan cara yang ketiga yaitu menggunakan diagram kartesius, yaitu sebuah diagram yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Dalam diagram kartesius, anggota himpunan A terletak pada sumbu X, dan anggota himpunan B terletak pada sumbu Y. Menyatakan relasi antara 2 himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dituliskan dalam bentuk dot atau titik-titik. Dapat dilihat pada gambar diagram kartesius di sini. Pada sumbu X itu yaitu himpunan A, dan pada sumbu Y yaitu himpunan B. Himpunan A terdapat Ali, Siti, Amir, Rizky, dan himpunan B ada warna merah, ungu, dan hitam. Di sini Ali menyukai warna merah, jadi dihubungkan menggunakan titik-titik. Siti menyukai warna ungu, dihubungkan menggunakan titik-titik. Amir menyukai warna hitam, dihubungkan dengan titik-titik. Dan Rizky menyukai warna merah, dihubungkan dengan titik-titik. Jadi, relasi antara anak dengan warna kesukaannya yaitu himpunan A
Terdapat anggotanya adalah Ali, Siti, Amir, dan Rizky dengan himpunan B yaitu warna yang mereka sukai yaitu merah, ungu, dan hitam. Lalu kita masuk ke fungsi. Definisi fungsi, fungsi pemetaan merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Di sini ada domain, yaitu sama dengan semua anggota himpunan A atau daerah asal, lalu ada kodomain, semua anggota himpunan B atau daerah kawan. Lalu terakhir ada range, hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain. Di sini ada contoh range, yaitu A, B, yaitu A itu domain dan B itu kodomain. A berpasangan ke A, B berpasangan ke B, C berpasangan ke C, D berpasangan ke C. Itu disebut dengan range. Lalu di bawahnya di sini ada domain sama dengan A, B, C, D. Lalu kodomain itu A, B, C, D, E, F. Dan range yang tadi kita sebutkan itu A, B, C. Cara menyatakan fungsi sama aja dengan cara menyatakan relasi. Di sini ada pertama diagram panah, yang kedua ada himpunan pasangan berurutan, dan terakhir ada diagram kartesius. Notasi fungsi. Fungsi dapat dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, H, I, dan sebagainya. Fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B, maka dapat dinotasikan dengan fungsi X memetakan A ke B. Cara membaca notasi fungsi. Contoh fungsi adalah fungsi F yang memetakan A ke B dengan aturan fungsi X memetakan 2X plus 2. Dari notasi fungsi tersebut, X adalah anggota domain. Fungsi X memetakan 2X memiliki arti bahwa fungsi F memetakan X ke 2X. Jadi daerah hasil X oleh fungsi adalah 2X, sehingga bisa menotasikannya menjadi fungsi X sama dengan 2X. Jika fungsi X memetakan AX plus B dengan X anggota domain F, maka rumus fungsi adalah fungsi X sama dengan AX plus B. Selanjutnya ada jenis-jenis fungsi. Fungsi dibagi jadi 3. Yang pertama injektif, surjektif, dan bijektif. Fungsi injektif adalah fungsi into atau fungsi satu-satu. Fungsi F memetakan A ke B dikatakan fungsi injektif. Jika anggota kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Anggota himpunan daerah kodomain boleh tidak memiliki pasangan, namun dari semua anggota kodomain yang dipasangkan hanya ada satu, tidak boleh ada yang lebih dari satu. Nah, di sini ada 3 gambar. Gambar yang pertama disebut fungsi injektif karena kodomain hanya dipasangkan satu kali dengan domain. Nah, gambar yang kedua disebut fungsi injektif karena kodomain boleh tidak memiliki pasangan lebih dari satu. Sedangkan gambar yang ketiga disebut bukan injektif karena kodomain mempunyai pasangan lebih dari satu dan terdapat 2 anggota yang tidak memiliki pasangan. Yang kedua, fungsi surjektif. Fungsi surjektif atau onto memiliki ciri-ciri yaitu anggota kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari satu, tetapi tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan. Fungsi surjektif biasanya dipenuhi apabila jumlah anggota kodomain sama atau lebih sedikit dari anggota domain. Pada fungsi surjektif, anggota kodomain harus memiliki pasangan. Di sini juga terdapat 3 gambar. Yang pertama disebut fungsi surjektif karena anggota kodomain dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Yang kedua disebut fungsi surjektif karena anggota kodomain boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Nah, gambar yang ketiga bukan surjektif karena anggota kodomain ada yang tidak memiliki pasangan. Selanjutnya yang ketiga fungsi bijektif. Fungsi bijektif adalah gabungan dari fungsi injektif dan surjektif. Pada fungsi bijektif, semua anggota domain dan kodomain terpasangkan tepat satu. Bisa kalian lihat di gambar sebelah kanan, anggota kodomain tepat dipasangkan satu kali dengan anggota domain. Selanjutnya ada perbedaan relasi dan fungsi. Perbedaannya terletak pada cara memasangkan anggota himpunan ke daerah asalnya. Setiap relasi belum tentu fungsi, namun setiap fungsi pasti merupakan relasi. Pada relasi, setiap anggota himpunan daerah asal boleh mempunyai pasangan lebih dari satu, atau boleh juga tidak memiliki pasangan. Pada fungsi, mengharuskan setiap anggota himpunan daerah asal mempunyai pasangan dan hanya tepat satu dipasangkan dengan daerah kawannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang paling inti, yaitu komposisi fungsi. Nah, pasti kalian udah nggak asing nih sama yang namanya sate kambing. Nah, itu makanan enak loh. Kali ini kita akan belajar komposisi fungsi dari Bapak penjual sate kambing ini. Prosesnya yaitu dari kambing yang dipotong menjadi kecil-kecil dan diberi bumbu, lalu kemudian disusun dengan tusuk sate.
Setelah itu, sate dibakar sampai matang dan siap dijual. Dengan begitu, Bapak tukang sate bisa mendapatkan uang. Nah, dari X ekor kambing yang dipotong, dapat dibuat sebanyak FX, tusuk sate. Dan dari X tusuk sate yang laku terjual, dia dapat mengantongi uang GX rupiah. Misalnya, kemarin Bapak tukang sate ini memotong 2 ekor kambing, maka dapat dibuat seperti ini. F2 sama dengan 60 kali 2 tambah 10 jadi 130. Nah, dapat dibuat 130 tusuk sate. Nah, setelah berkeliling dan terjual semua, maka uang yang dia dapatkan adalah G130 sama dengan 1000 dikali 130 dikurang 30.000. Sama dengan hasilnya yaitu 100.000. Jadi kalau begini kan ya 2 kali perhitungan ya, dengan fungsi F lalu dilanjutkan lagi dengan fungsi G. Lalu gimana sih biar nggak ribet dan lebih praktis aja nih? Caranya yaitu kita dengan gabungkan kedua rumus fungsi, yaitu menjadi GFX. Jadi 1000 FX dikurang 30.000, masukin aja nih 1000 dikali 60X tambah 10 dikurang 30.000. Hasilnya rumusnya kita dapatin GFX-nya yaitu 60.000X dikurang 20.000. Nah, misalnya hari ini lebih ramai nih, si Bapak mau motongnya 3 ekor kambing, jadi lebih banyak. Nah, jadi kita tinggal masukin aja si X-nya itu jadi 3. Sama dengan GF3-nya yaitu sama dengan 60.000 dikali 3, terus dikurang 20.000. Hasilnya jadi 160.000. Nah, jadi dia dapat mengantongi Rp160.000 dari berjualan hari ini. Gitu. Dan semoga si Bapak ini kedepannya lebih ramai lagi ya, bisa mendapatkan, bisa memotong 4 ekor kambing atau 5 ekor kambing. Gitu. Nah, di sini juga jadi secara umumnya fungsi komposisi yaitu adalah gabungan antara 2 atau lebih fungsi sehingga membentuk fungsi baru. Seperti yang tadi tuh, kalau misalnya kita satu-satu kan ribet ya. Jadi kita harus digabungin aja nih fungsinya sehingga membentuk fungsi baru. Nah, pada fungsi komposisi yaitu berlaku proses substitusi suatu fungsi ke dalam fungsi yang lain. Nah, dalam notasi fungsi komposisi juga ada istilahnya yaitu ada O. Nah, dibacanya yaitu bundaran, bukan dibacanya VOG atau FOG ya, yaitu jadi dibacanya F bundaran G. Nah, di sini juga secara matematis, fungsi komposisi dapat dituliskan sebagai berikut. F bundaran HX sama dengan FHX, G bundaran FX sama dengan GFX, G bundaran HX sama dengan GHX, dan H bundaran FX sama dengan HFX. Nah, komposisi fungsi juga mempunyai sifat-sifat loh, yaitu ada 3 nih. Yang pertama yaitu tidak komutatif. Dan yang kedua bersifat asosiatif, dan yang ketiga yaitu berlaku identitas. Nah, komposisi fungsi ini juga memiliki syarat loh, yaitu syaratnya yang harus dipenuhi agar fungsi F dan fungsi G dapat dikomposisikan menjadi fungsi komposisi. G bundaran F adalah irisan antara daerah hasil fungsi F dan daerah hasil fungsi G, bukan himpunan kosong. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu menentukan rumus suatu fungsi jika fungsi komposisi dan fungsi lainnya yang diketahui. Nah, misal, jika fungsi fx dan f bundaran gx pada soal diketahui, maka fungsi gx dapat ditentukan. Jika fungsi fx dan g bundaran fx pada soal diketahui, maka fungsi gx dapat ditentukan. Selanjutnya, jika fungsi gx dan f bundaran gx pada soal diketahui, maka fungsi fx dapat ditentukan. Selanjutnya, yang terakhir, jika fungsi gx dan g bundaran fx pada soal diketahui, maka fungsi fx dapat ditentukan. Gitu, teman-teman. Selanjutnya, yaitu ada contoh soal dari materi yang sudah kelompok kami jelaskan, yaitu mengenai komposisi fungsi. Berikutnya ada contoh soal yang pertama. Jika fx sama dengan 7x plus 2 dan gx sama dengan 5x min 4, maka g bundaran fx adalah 19. Jadi diketahui fx-nya itu 7x plus 2, gx-nya itu 5x min 4. Ditanyanya g bundaran fx adalah, jawabnya
Ini G bundaran Fx sama dengan GFX. Jadi G-nya itu kita tinggal masukin di 5x min 4, X-nya kita substitusi jadi Fx. Jadi tinggal masukin aja G-nya 5, buka kurung 7x plus 2, tutup kurung min 4. Itu min 4 dari G. Terus tinggal dikali pelangi, dapat 35x plus 10 min 4. Jadi tinggal 10 dikurang 4. Jadi hasilnya 35x plus 6. Selanjutnya ada contoh soal kedua. Jika fx sama dengan 3x min 2 dan f bundaran gx sama dengan 6x plus 5, maka gx adalah, selanjutnya ada penjelasannya, yaitu diketahui fx sama dengan x min 2, f bundaran gx sama dengan 6x plus 5. Yang ditanyanya adalah gx-nya. Jawabannya ada f bundaran gx sama dengan 6x plus 5 ini kan dari bundaran sini, 6x plus 5. Terus x-nya itu jadi gx karena kita substitusi. Terus yang ditanya itu gx-nya kan, jadi kita taruh min 2, tapi min 2-nya jadi pindah ruas ke sebelah kiri, jadi 6x plus 7. Itu jawabannya dari gx itu berapa? Selanjutnya ada contoh soal nomor 3. Itu jika gx sama dengan x tambah 7 dan f bundaran gx sama dengan 3x min 4, maka fx sama dengan, diketahui gx sama dengan x plus 7, f bundaran gx sama dengan 3x min 4. Jawabannya f bundaran gx sama dengan 3x min 4, karena diketahuinya di sini f bundaran gx itu sama dengan 3x min 4. F gx sama dengan 3x min 4, lalu f kan itu gx ya, gx itu kan diketahuinya itu x plus 7, jadi fx plus 7 sama dengan 3x min 4. Kalau kita pakai pemisalan, a sama dengan x plus 7, di sini diubah x ke kiri, jadi x sama dengan a min 7. Fa sama dengan 3a min 7 min 4, itu karena x-nya itu diubah jadi a min 7, jadi 3a min 7 min 4. Lalu 3a dikurang 21 kurang 4, lalu 3a dikurang 25. Nah, jawabannya itu fx sama 3x min 25. Kenapa x, 3x lagi? Karena ini jawabannya harus pakai fx, jadi 3a-nya diubah jadi 3x. Baik, selanjutnya contoh soal yang keempat. Pertanyaannya, jika fx sama dengan 6x min 4 dan gx sama dengan x kuadrat min 3, maka f bundaran gx plus 2 sama dengan, di sini diketahui dari soal, kita mendapatkan fx sama dengan 6x min 4 dan gx sama dengan x kuadrat min 3. Yang ditanya adalah f bundaran gx plus 2. Mula-mula kita cari dulu nih f bundaran gx-nya. F bundaran gx itu sama dengan f gx. Jadi kita substitusikan gx ke dalam rumus Px. Jadi rumus Px itu 6x min 4. Kita substitusikan si gx jadi 6gx min 4. Masukin angkanya jadi 6x kuadrat min 3 min 4. Kita kaliin hasilnya 6x kuadrat min 18 min 4. Dan hasilnya min x kuadrat min 22. Lalu kita cari nih f bundaran gx plus 2. Kita substitusiin x plus 2-nya ke dalam 6x kuadrat min 22 yang udah tadi kita dapetin. Jadi 6x plus 2 kuadrat min 22. X plus 2 dikuadratin, hasilnya x kuadrat plus 4x plus 4, jadi kita kali nih 6-nya ke dalam angka yang dalam kurung, hasilnya 6x kuadrat plus 24x plus 24 min 22, hasilnya 6x kuadrat plus 24x plus 2. Nah, selanjutnya ada contoh soal nomor 5. Pertanyaannya adalah jika fx 4x kuadrat plus 7x dan gx sama dengan 2 per x, maka f bundaran g2 adalah, nah jadi diketahui fx-nya itu 4x kuadrat plus 7x. Dan gx-nya itu 2 per x. Nah, yang ditanya itu tuh f bundaran G2. Nah, sebelum mencari f bundaran G2 ini, kita mencari f bundaran gx-nya. F bundaran gx ini sama dengan f gx, karena si gx ini dimasukin ke fx. Nah, fx-nya itu kan 4x kuadrat plus 7x. Jadi, x-nya ini kita ganti jadi gx. Jadinya 4gx kuadrat plus 7gx. Nah, gx-nya itu 2 per x, jadinya 4 2 per x kuadrat plus 7 2 per x. Tinggal dikali aja. Yang 2 per x itu tinggal dikuadratin, jadinya 4 per x kuadrat plus 14 per x. Nah, habis ini tinggal dikali aja, jadinya 16 per x kuadrat plus 14x. Nah,
ketemu F bundaran GX-nya. Sekarang kita tinggal nyari yang F bundaran G2-nya. X-nya ini diganti sama angka 2, jadinya 16 per 2 kuadrat plus 14 per 2, jadinya 16 per 4 ditambah 14 per 2. Jadinya 26 plus 28 per 4 sama dengan 44 per 4, jadi jawabannya itu 11. Selanjutnya yaitu contoh soal yang ke-6. Soalnya adalah jika fx sama dengan 3x plus 6 dan gx sama dengan x min 2 per x plus 6 serta f bundaran gb sama dengan 8, maka b-nya adalah. Nah, di sini untuk penjelasannya dari soal tersebut yaitu diketahuinya fx-nya tadi sama dengan 3x plus 6, gx-nya sama dengan x min 2 per x plus 6, dan f bundaran gb-nya yaitu sama dengan 8. Nah, ditanyanya yaitu nilai b-nya ini berapa nih? Maka jawabannya yaitu f bundaran gb sama dengan fgb, dan fgb-nya itu yaitu 8. Nah, masukin aja si gb-nya itu sama dengan kayak gx, yaitu variabelnya diubah dari x menjadi b. F b min 2 per b plus 6 sama dengan 8. Nah, kenapa sih di sini ada 3 tiba-tiba? Karena kita masukin si fx-nya nih. Fx yang diketahuinya itu 3x plus 6 kan? Nah, si 3-nya itu dari fx, dan x-nya itu yang tadi, si gx-nya dimasukin, disubstitusi, dan plus 6, sama dengan 8. Dari tersebut, si 6-nya ini pindah ke kanan, ruas kanan. Jadi dikurang 8 kurang 6 hasilnya 2. Jadi sisa 3b min 2 per b plus 6 sama dengan 2. Ya, setelah itu kita kalikan aja. 3 kali b min 2 yaitu 3b min 6 per b plus 6 sama dengan 2. 2-nya itu dikali ke bawah yaitu jadi 2b kali 6 kali 2. Jadi 2b plus 12. 3b min 6 sama dengan 2b plus 12. Nah, jadi didapatkan nilai b-nya yaitu sama dengan 18. Baik, soal selanjutnya nomor 7, yaitu soal terakhir. Pertanyaannya, jika fx sama dengan 11 min 4x kuadrat, gx sama dengan 2x plus 7, dan hx sama dengan x, maka h bundaran g bundaran f3 sama dengan. Diketahui dari soal, fx-nya sama dengan 11 min 4x kuadrat, gx sama dengan 2x plus 7, dan hx sama dengan 8x. Yang ditanya adalah h bundaran g bundaran f ini. Jadi mula-mula kita cari dulu nih h bundaran g bundaran fx. Nah, h bundaran g bundaran fx sama dengan hg fx. Jadi kita substitusikan fx ke dalam rumus g, dan kita masukin juga nih gx ke dalam rumus h. Jadi hasilnya 8, 2, 11 min 4x kuadrat plus 7. Jadi di dalam kurung ini kita kaliin dulu hasilnya 8, 22 min 8x kuadrat plus 7. Kita kaliin lagi hasilnya 176 min 64x kuadrat plus 56. Dan hasil akhirnya adalah 232 min 4x kuadrat. Nah, karena udah ketemu nih h bundaran g bundaran f, kita cari h bundaran g bundaran f3-nya. Jadi kita masukin angka 3 ke dalam x yang tadi kita udah dapetin di rumus h bundaran g bundaran f. Hasilnya 232 min 643 kuadrat, hasilnya 232 min 576. Jadi hasil akhirnya adalah minus 346. Oke, seperti yang kami udah bilang nih di awal video tadi, bahwa di akhir video kami punya oleh-oleh nih buat kalian semua. Oleh-olehnya itu berupa latihan soal. Udah banyak kok latihan soalnya, yaitu cuma 3 aja. Dikerjakan ya. Jangan lupa. Oh, udah 3. Jalan-jalan ke Bali. Cakep. Jangan lupa bisa Taichan. Cakep. Sekian dari kami. Jangan siap. Terima